Shalom jemaat Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Pada saat ini kita sudah belajar kemarin berkat-berkat yang kita bisa terima dari disiplin, teguran yang datang daripada Tuhan. Dan ternyata ketika kita bisa memahami teguran dengan benar, maka kita akan melihat teguran bukan sesuatu yang menyakitkan, bukan malapetaka, bukan menjatuhkan kita, tetapi justru di dalam teguran itu ada banyak berkat-berkat yang kita bisa terima. Kita mendapat kebaikan, kita mengambil bagian dalam kehidupan dan kekudusan Tuhan. Kita akan mengeluarkan buah-buah kebenaran, bahkan kita diperlakukan sebagai anak sejati. Kita diperlakukan dalam track yang benar. Karena itu pagi hari ini kita ingin belajar bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam menerima didikan Tuhan. Di sini dikatakan dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 3 mulai, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Jadi bagaimana Bapak Ibu kita menyikapi ketika kita menghadapi disiplin, teguran Tuhan? Karena jelas di situ dikatakan waktu teguran itu datang ketika Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, Dia menyesah kita sebagai seorang anak. Kita perlu memiliki sikap yang benar karena hal itu untuk kebaikan kita. Karenanya sikap kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kita jangan menganggap enteng, jangan menganggap remeh, jangan menganggap sepele ketika kita menghadapi didikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat ini jelas berkata dalam ayat 5, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi ketika kita mendapat ganjaran itu, Alkitab berkata dalam ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Jadi suasana yang kita alami ketika kita menghadapi didikan Tuhan, teguran Tuhan, proses Tuhan, ketika kita seperti dimasukkan ke dalam api bagaikan emas yang sedang dibersihkan, situasi itu dikatakan jelas oleh kitab Ibrani bahwa suasananya tidak mendatangkan sukacita, suasananya mendatangkan duka cita. Situasinya tidak enak, tidak baik secara daging kita. Tetapi ketika kita bisa melihat, memiliki sebuah sikap, memandang bahwa ada berkat Tuhan di dalamnya, maka sikap kita adalah kita jangan menganggap sepele, menganggap enteng peringatan Tuhan. Kita harus menghargai, kita harus memandangnya ini sesuatu yang sangat berharga sekali. Ketika Daud jatuh, ketika anaknya sendiri memberontak, ada orang-orang yang melecehkan dia, tapi dia melihat situasi itu justru sebagai didikan Tuhan. Dia menghargai sungguh-sungguh setiap situasi, kondisi yang terjadi, dan itu memurnikan dia, sehingga dia bisa muncul bagaikan emas yang murni dari dalam api yang dibakar. Karena itu jemaat Tuhan, sikap kita yang pertama, jangan anggap enteng, jangan anggap sepele, jangan anggap remeh ketika kita menerima didikan Tuhan itu. Karena sekeras apapun disiplin yang Tuhan berikan, dasar daripada Tuhan adalah kasih. Anak yang ku kasihi, ku tegur dan ku hajar. Jadi dasarnya selalu kasih. Ketika Rasul Paulus berbicara tentang disiplin sekeras apapun, dan disiplin yang paling keras adalah dia berkata, rohnya diberikan kepada Tuhan, tubuhnya diberikan kepada iblis. Sekeras apapun disiplin itu, kita lihat bahwa dasarnya adalah kasih. Karena itu jangan menganggap sepele dan enteng didikan Tuhan. Yang kedua, kita harus tetap teguh, tidak lemah dan putus asa seperti yang dinyatakan ini. Kita belum seperti Yesus yang menanggung bantahan. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa dalam pergumulan kamu melawan dosa. Kamu belum sampai mencucurkan darah. Kita lihat, kita perlu ingat Yesus, bagaimana Yesus tetap teguh. Karena itu kita harus juga teguh.
Tidak ada pencobaan yang lebih hebat yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia anak Allah, dia Tuhan, dia menjelma menjadi manusia, dia dihina, diperlakukan tidak senonoh, dipermalukan, dihianati, Bapak Ibu. Dia bisa saja kecewa. Orang-orang yang diciptakannya berkata kepada dia, kalau benar kau anak Allah, turun kau dari salib itu. Padahal tujuan Yesus mati di kayu salib adalah untuk orang-orang berdosa, untuk kita. Tetapi sikap umat ciptaannya justru mengolok-olok dia. Dan dia berkata, ingatlah akan hal itu. Dia yang menanggung begitu hebat bantahan, pencobaan yang begitu luar biasa. Tapi kita disuruh ingat, dia tetap teguh. Jadi sikap kita, Bapak Ibu, ketika menghadapi pencobaan, masalah yang menekan kita, kita harus belajar tetap teguh, tidak lemah, apalagi putus asa. Jadi jangan pernah menyerah, karena pasti ada jalan keluar di balik jalan yang tertutup. Ya, yang ketiga, kita harus semakin hormat kepada yang memberi teguran itu. Dalam ayat ini jelas dikatakan, kita harus menaruh sikap yang lebih. Selanjutnya ayat 9, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Mereka kita hormati, kata Alkitab. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada segala roh supaya kita boleh hidup? Jadi kalau bapak-bapak di dunia mendidik anaknya, dan mereka harus kita hormati, apalagi Tuhan. Jadi sikap kita yang berikutnya adalah dalam menghadapi disiplin, teguran, didikan Tuhan, kita harus semakin hormat kepada yang memberi teguran. Daud semakin hormat akhirnya kepada Tuhan. Ini sikap yang benar. Ada banyak orang ketika didisiplin malah dia meninggalkan Tuhan. Dia membenci orang yang menegur dia, yang memberi masukan. Dan ini persoalan banyak anak-anak Tuhan tidak suka ditegur, malah marah kalau ditegur. Seharusnya kita tidak demikian. Kita harus lebih hormat kepada yang memberi teguran. Di dalam ayat ini jelas bahwa supaya kita boleh hidup, ayat 9, dan mereka kita hormati, kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh. Jadi sikap kita harus lebih taat. Dapat teguran artinya kita harus lebih taat, mentaati Tuhan, hidup mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi itulah sikap kita seharusnya sebagai anak-anak Tuhan ketika menghadapi teguran. Jadi jangan anggap enteng, sepele, remeh, jangan lemah, tetap teguh, tidak boleh putus asa, semakin hormat kepada yang memberi teguran, dan yang terakhir, yang keempat, harus lebih taat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati renungan pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, biar mata hati kami terbuka sehingga kami semakin hidup benar, memandang benar, memiliki sikap yang benar dalam menghadapi teguran, disiplin yang datangnya dari Tuhan. Bahkan situasi apapun itu Tuhan gunakan untuk membuat kami lebih baik, lebih taat, lebih sungguh-sungguh kepadamu. Diberkatilah setiap anak-anakmu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom.